أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم udah itu. بسم الله. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. كمل آية أخرى. Baca satu ayat lagi. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى, Allah tabaraka ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-86 dan 87, mengisahkan, menceritakan kepada kita tentang tabiat orang-orang munafik. Allah berfirman, wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahadu ma'a rasulih ista'dhanaka ulut tawl minhum wa qalu dharna nakun ma'al qa'idin. Pada ayat yang ke-86 Allah berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza unzilat suratun, sekiranya diturunkan surat dalam Al-Qur'an, an aminu billah, isi surat tersebut dalamnya ada perintah an aminu billah, hendaklah kalian beriman kepada Allah, wajahidu ma'a rasulihi, dan berjihadlah kalian bersama Rasulnya, ista'dzanaka ulut tauli minhum, maka akan datang memohon izin kepadamu orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki dari mereka, keluasan rezeki, kemampuan, kekayaan, kesehatan. Wa qalu, dan mereka berkata kepadamu, dzarna nakun ma'al qa'idin, tinggalkanlah kami atau biarkanlah kami ya berdiam, duduk, ya menetap bersama orang-orang yang duduk, bersama orang-orang yang menetap dari golongan kaum wanita, golongan anak-anak, golongan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, orang-orang yang cacat. Maka mereka berkata, dzarna nakun ma'al qa'idin, biarkan kami tinggal di sini bersama orang-orang yang tinggal dari golongan ahlul a'dzar, golongan yang memiliki uzur, yang tidak wajib bagi mereka berjihad. Mereka ingin bersama golongan ini. Mereka golongan wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, orang sakit. Kenapa demikian? Apa alasannya?
Allah menyebutkan pada ayat yang ke-87, radu bi an yakunu ma'al khawalif. Mereka lebih condong memilih, mereka lebih mengutamakan, mereka lebih ridha an yakunu ma'al khawalif, sekiranya mereka duduk bersama orang-orang yang diberikan uzur tak ikut berperang karena takut kematian, karena jarak yang jauh. Ya, kata Allah, "Lau kana 'aradan qasidan." Kalaulah jaraknya dekat, "Lau kana 'aradan qasidan aw safaran." "Lau kana 'aradan qariban aw safaran qasidan lattaba'uka." Sekiranya perjalanannya, medannya tak sulit, jaraknya tak jauh, mungkin mereka ikut denganmu. Tapi karena jauhnya jarak, ya, dan ini perang Tabuk peristiwanya, musim panas yang bersangatan, maka mereka lebih memilih tetap bersama orang-orang yang diberikan Allah uzur. Wa tubi'a ala qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala kunci mati hati-hati mereka. Tubi'ah, disegel, ditutup. Ala qulubihim, di atas hati-hati mereka. Maka hati yang merupakan sumber untuk menerima, ya, ilmu, hati yang merupakan tempat bersarangnya iman, bersarangnya ma'rifat, ya, hati yang merupakan hakikat daripada manusia, maka ini hati tertutup, terkunci untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan cahaya, mendapatkan ilmu. Disebabkan karena perbuatan mereka, kemunafikan mereka, tak mau berjihad bersama Rasulullah dan kaum mukminin. Mereka lebih memilih bersama orang-orang yang Allah berikan uzur, dari golongan orang-orang yang lemah. Wa tubi'a ala qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala kunci mati atau dikunci matilah hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka tak akan pernah lagi berupaya untuk memahami, ya, tak pernah mereka menjadi orang-orang yang faham. La yafqahun, mereka tak faham tujuan hidup. Mereka tak tahu untuk apa mereka Allah SWT ciptakan, kemana mereka kelak berakhir. Mereka tak paham, tak beriman dengan hari berbangkit, dengan adanya surga, adanya ganjaran pahala, adanya neraka. Dan tidak ada musibah yang paling besar kecuali Allah kunci mati hati seorang sehingga tak lagi ingin untuk mengetahui agama, belajar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita informasi bahwasanya orang baik itu adalah orang yang Allah bukakan hatinya untuk belajar agama, ya, agar hatinya paham terhadap agama. Bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia dalam agama. Ya, orang-orang munafik ini fahum la yafqahun, tak akan mungkin mereka paham agama. Kenapa? Karena sarana untuk memahami agama berupa hati telah terkunci, tersegel. Kenapa terkunci? Jawabannya karena kemunafikan mereka, ya, karena kemaksiatan mereka, karena kekufuran mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah menzalimi hamba, tapi hamba yang menzalimi diri mereka. Allah kunci hati mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang lebih condong kepada dunia, memilih bersantai-santai ria, ya, memilih bersenang-senang di kota Madinah dengan kurma-kurma yang sedang ranum, ya, sementara Nabi dan para sahabat mereka berjuang, berjihad, perjalanan yang panjang, 800 km mereka harus berjalan, satu unta sampai 7 orang bergantian, subhanallah, ya. Beginilah Allah menceritakan kepada kita tentang orang-orang munafik. Mereka tak mau berjihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan karena resikonya. Tapi apabila kaum muslimin datang membawa harta rampasan perang yang banyak, ketika itu mata mereka terbelalak, ya. Ketika itu air liur mereka pun keluar. Mereka datang berbondong-bondong meminta jatah bagian. Karena mereka beragama hanyalah untuk kepentingan dunia mereka semata. Beragamanya untuk perut, syahwat, ya. Ya, dan billah.
Naam, tafadhal. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. كمل. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Pada ayat ke-88 dan 89 dari surah At-Taubah, setelah Allah menceritakan kepada kita tentang karakter orang-orang munafik, maka Allah menyebutkan karakter orang-orang beriman yang bersama Rasulullah SAW. Ya, begitulah Quranul Karim. Quran selalu menampilkan berbagai macam sosok-sosok dan tipe-tipe manusia yang berbeda-beda, agar kita menjadikan semua yang Allah ungkapkan dalam Quran sebagai pelajaran. Ya, di sana ada orang-orang munafik secara umum. Ya, di sana ada orang-orang kafir. Di sana ada orang-orang mukmin. Dan Allah menyebutkan berbagai macam nama-nama manusia sebagai simbol-simbol. Ada simbol kebaikan para nabi dan rasul, sebagaimana Musa, Isa, Ibrahim dan seterusnya. Ada simbol kejelekan sebagaimana Fir'aun dan Haman. Ya, simbol orang-orang rakus dengan dunia sebagaimana Qarun. Ya, orang-orang yang bijak sebagaimana Luqmanul Hakim. Ya, umat-umat yang menentang para nabi secara umum, umatnya Nabi Syuaib, umatnya Nabi Saleh dan lain-lainnya. Semuanya ini bukan sekedar ayat yang kita baca dan lewat, tapi kita mengambil pelajaran kehidupan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kepada kita inilah orang-orang munafik yang kita hendaklah tidak mengikuti langkah mereka. Munafik enggan berjihad dengan apapun juga, enggan menyumbangkan pemikiran mereka terhadap agama Allah, harta mereka, jiwa mereka, tak mau kecuali jika ada keuntungan duniawinya. Maka mereka beriman kepada Allah, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dalam keadaan tertentu saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Andai kata dia mendapatkan keberuntungan, kenikmatan dari agama ini, maka dia tentram, maka dia tenang. Ya, tapi andai kata dia ditimpa berbagai macam perkara disebabkan karena tuntutan dalam agama ini, berjihad dan seterusnya, ya, dituntut agar mereka menyumbang untuk agama Allah, ya, mengerahkan daya fikir mereka, harta mereka, jiwa mereka, inqalaba ala wajhih, seketika mereka kembali berpaling ke belakang, kembali kepada kekufuran, kemunafikan, khasirat dunya wal akhirah. Mereka lah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Begitulah orang munafik. Maka pada ayat ini, pada ayat yang ke-88, Allah memberikan kepada kita yang membaca kitabullah contoh, suri tauladan yang hendaklah kita ikuti. Siapa mereka? Mereka lah Rasulullah, mereka lah para sahabat. Allah berfirman, lakinir rasul, tetapi yang namanya ar-rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu ma'ahu, dan yang beriman besertanya, mereka lah para sahabat. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat, bukan sebagaimana dalam konsep orang-orang Rafidhah yang mencela para sahabat. Karena yang beriman dengan Nabi adalah para sahabat, baik dari ahlul bait maupun bukan dari ahlul bait. Bagaimana mereka? Jahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta-harta mereka. Telah mereka buktikan. Ya, kita melihat dalam perang Tabuk bagaimana Utsman menginfakkan hartanya tak tanggung-tanggung. Dia bawa, ya, dagangannya 100 ekor unta dengan segala macam beban yang dipikul daripada harta perniagaan. Berbondong-bondong para pedagang datang menawar kepada Utsman, memberikan baginya keuntungan. Ya, setiap sekian diberikan keuntungan sekian. Kata Utsman tidak. Ya, sampai akhirnya ada yang paling nekat mengatakan, aku berikan kepadamu keuntungan 20% daripada apa yang ku ambil daripadamu. Kata Utsman,
Ada yang mampu lebih daripada itu. Kata mereka, siapa yang mampu lebih daripada itu? Ini yang paling tinggi penawarannya. Allah. Dia akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan lipatan-lipatan yang tak terhingga. Semuanya ini sedekah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman berinfak, dia infakkan semuanya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mengumandangkan infak secara massal. Siapa yang memberi infak dan baginya surga? Utsman berdiri, saya Rasulullah 100 ekor kuda. Kemudian Utsman duduk kembali. Siapa lagi yang berinfak? Semua diam bungkam. Berdiri lagi Utsman, saya Rasulullah 100 ekor kuda. 3 kali demikian keadaannya. Sehingga Rasulullah berkata, ma dharra Utsman ba'da ma anfaqa hadza. Atau kama qala, tak akan berbahaya lagi Utsman setelah apa yang diinfakkan. Ya, dia bawa sepertiga hartanya kepada Nabi yang mulia SAW. Subhanallah, sepertiga hartanya sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram. Kita diperintahkan untuk berzakat ketika emas kita mencapai 20 dinar. Sama dengan 85 gram. Ya, itu 20 dinar. Ini berapa dinar? 1000. Berapa kilo ini? Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka buktikan. Utsman, Abdurrahman, Umar setengah hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya. Subhanallah, ada yang bawa 1 genggam kurma. Ada yang 1 genggam pun tak punya. Ulbah bin Zaid dia nangis, ya Rasul, ya Allah, semua orang datang berinfak, bawa apa yang mereka miliki, aku tak ada yang bisa kuinfakkan. Nangis dia malam hari. Ya Allah, aku tak tahu lagi bagaimana cara berinfak. Di antara sahabat ada yang bekerja di siang hari, mengangkut menjadi kuli di pasar. Yang dengannya dia menerima upah. Dan upah tersebut dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka bersedekah. Mereka telah terapkan. Mereka berjihad. Ulbah berkata, ya Allah, semua orang yang pernah menzalimiku, semuanya aku maafkan. Itulah sedekahku. Subhanallah. Ya. Begitu para sahabat ridwanullah ajma'in. Dan Ulbah ini termasuk 7 orang kelak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ditolak Rasulullah mau ikut perang karena tak punya apapun bekal. Mereka pun pulang dalam keadaan menangis jadi-jadinya. Mereka sedih tak ikut berperang dengan Nabi SAW. Ini antaranya Ulbah bin Zaid ini. Subhanallah. Jadi mereka berinfak dengan harta mereka. Dan ini menunjukkan iman yang benar. Wallahi, infak adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah, kepada perkara gaib, pada hari berbangkit, hari kiamat. Dia tahu ini akan dilipat gandakan kelak di hari akhirat. Di dunia secara zahir tak ada, uang yang dia keluarkan habis secara zahir. Tapi subhanallah, jika dia melihat dengan kacamata iman, Allah lipat gandakan hartanya. Ini para sahabat. Kata Allah, ya, jahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta-harta mereka. Karena orang jika dituntut untuk berjihad, ya, memilih antara harta dan jiwa, mereka akan berikan harta mereka terlebih dahulu karena kecintaan manusia kepada jiwa-jiwa mereka. Dan para sahabat tak cukup hanya dengan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim. Mereka pun berjihad dengan jiwa-jiwa mereka, dengan diri-diri mereka, dengan nyawa-nyawa mereka. Mereka persembahkan untuk Allah Jalla wa Ala. Yes, di antara mereka ada yang tak pulang. Di antara mereka ada yang terkubur dan tersebar kuburan para sahabat, ya, di berbagai penjuru bumi ini. Subhanallah. Dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang telah mereka buktikan. Mereka berjihad bersama Rasulullah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Kata Allah, wa ulaika lahumul khairat. Mereka itulah yang akan diberikan Allah untuk mereka al-khairat, segala macam bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Subhanallah. Dan jihad di zaman ini ikhwatul kiram, karena jihad itu ada 2. Ada jihad, ya, bisilahi wassinan, jihad dengan peperangan, jihad dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah di zaman dahulu. Ya, sekarang dengan berbagai macam senjata-senjata yang canggih. Ya, ini jihad yang pertama.
Yang kedua adalah al-jihadu bil hujjati wal bayan. Berjihad dengan keterangan agama, dengan hujjah, dengan dalil. Berjihad menepis syubhat. Karena peperangan yang lebih dahsyat sekarang ini bukanlah peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka dengan senjata. Itu hanya ada pada sebagian kecil negeri-negeri kaum muslimin. Yang lebih besar daripada itu adalah jihad dengan syubhat. Perang pemikiran itu lebih dahsyat daripada perang ya dengan senjata-senjata yang begitu canggihnya yang mematikan. Dan kita melihat benar-benar kaum muslimin digempur dengan berbagai macam syubhat, baik dari dalam Islam maupun dari luar Islam, dari kelompok-kelompok yang nyempal dalam Islam yang mengatasnamakan Islam maupun dari luar Islam. Subhanallah. Karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Kitabul Ilmi mengatakan jihad masa ini yang lebih utama adalah jihad dengan ilmu syara'. Subhanallah. Maka hendaklah kita berjihad dengan mempelajari ilmu syariat ini, ilmu Islam. Maka apa yang antum kerjakan sekarang ini sedang dalam rangka berjihad menimba ilmu syara'. Dan Nabi telah mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dalam rangka menimba ilmu, maka dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dewasa ini jihad lebih dahsyat adalah jihad dengan ilmu. Subhanallah. Karena syubhat begitu dahsyatnya menyambar-nyambar. Dahulu tak semudah sekarang syubhat menyambar-nyambar. Sekarang syubhat masuk dengan cepat dalam hitungan detik melalui media sosial, jejaring sosial, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui grup-grup, tersebar berbagai macam syubhat. Subhanallah, begitu mudahnya orang menjajakan syubhat. Berbagai macam perangkat-perangkat canggih sekarang, ya, media-media berbentuk visual, audio begitu cepat tersebar. Subhanallah, lihatlah bagaimana ya dahsyatnya orang bergantung kepada YouTube. Lambat laun tak lagi orang melihat TV. Ditinggalkan orang itu semua. Subhanallah. Ya, dan lihatlah betapa banyaknya syubhat di sana. Bagi yang tak bisa memilih maupun memilah. Dan tugas yang paling dahsyat bagi orang-orang sekarang adalah berjihad dengan ilmu. Bagaimana berjihad dengan ilmu? Mendatangi ilmu, mendengarkan ilmu, berupaya mengamalkan ilmu, berusaha mendakwakan ilmu. Subhanallah, ya, berusaha mengorbankan segalanya untuk ilmu, membantu tegaknya sarana-sarana ilmu, ya. Apapun namanya markas-markas Islam, pesantren-pesantren, masjid-masjid yang di sana diajarkan kitabullah dan sunnatul Rasulillah, ini adalah markas-markas jihad yang kita harus support dengan apa yang kita mampu. Subhanallah. Ya, ini jihad zaman sekarang. Kita lihat adanya orang-orang yang memiliki kompeten dalam mempelajari agama Allah, mengajarkannya, kita jihad dengan harta kita, memberikan berbagai macam bantuan. Ya. Banyak orang-orang kaya yang pintar, ikhwatil kiram rahimakumullah. Ya, banyak mereka yang pintar bagaimana menggandakan rezeki mereka di dunia dan akhirat. Subhanallah. Saya ketahui ada seorang kaya di Jakarta sana. Dia kumpulkan nama-nama dai seluruh Indonesia. Kemudian, ya, segala macam buku-buku yang tebal-tebal yang mereka butuhkan dikirim ke semua daerah. Subhanallah. Ini bagian daripada jihad. Subhanallah, buku yang kita baca seperti Mukhtasar Sahih Bukhari, dari sana dapatnya. Tawdihul Ahkam, dari sana dapatnya. Dia santai di Jakarta atau kemana dia pergi, subhanallah, mengalir pahala ke seluruh dunia. Subhanallah, ini jihad. Jihad zaman sekarang, jihad dengan ilmu. Ya, ini lebih dibutuhkan dibandingkan jihad dengan senjata pada masa sekarang ini. Subhanallah. Ya. Karena peperangan dalam bentuk syubhat yang begitu dahsyat, ya, peperangan dalam bentuk syubhat ini yang harus, ya, kita menepis dengan ilmu. Allahu Akbar. Karena itulah yang paling besar keutamaannya di zaman-zaman sekarang ini adalah para ulama dan para penimba ilmu. Mereka lah yang menangkis segala macam syubhat yang menyambar-nyambar di mana-mana. Mereka lah yang membantah, mengkonter semua syubhat. Subhanallah. Maka mereka sama dengan mujahid yang mengorbankan darahnya. Mereka dengan tinta-tinta yang mereka tuliskan berupa buku-buku bantahan, dengan pidato-pidato mereka, kajian-kajian mereka membantah, ya, subhanallah,
sama kelak akan ditimbang darahnya kaum mujahidin dengan tinta-tinta para ulama. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ayat ke-89, A'addallahu lahum jannatin, Allah telah siapkan bagi mereka, a'adda fi'il madhi, sesuatu yang telah berlalu, perbuatan yang telah berlalu. A'addallahu lahum, Allah telah siapkan bagi mereka jannat, surga-surga. Dan ini menunjukkan surga itu telah ada. Surga telah Allah siapkan. Bukan belum ada, telah ada. Ya, telah Allah siapkan. Berapa banyak ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan uiddat lil muttaqin. Ya, disiapkan, telah disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Karena surga memang telah Allah SWT ciptakan. A'addallahu lahum jannat, Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Dan kata-kata jannatun dari kata-kata jannatun maknanya adalah kebun. Ya, dan kebun disebut dengan jannah dari kata-kata jinnah. Dan akar kata jin adalah sesuatu yang tertutup. Disebut jin dengan jin karena tertutup pandangan mata manusia. Disebut janin dengan janin karena tak tampak, tertutup dalam perut ibunya. Ya, dan disebut taman dengan jannah karena tertutup dengan pohon-pohonnya. Maka di surga adalah taman-taman yang begitu rindangnya. Bahkan ada satu pohon di surga yang begitu lebat daunnya. Jika seorang berjalan 100 tahun dia potong dengan kudanya, baru keluar daripada naungan pohon tersebut. Subhanallah. Ya, itulah surga. Lahum jannatun, telah disiapkan bagi mereka. Adallahu lahum jannatin, bagi mereka taman-taman di surga-surga. Tajri min tahtihal anhar. Taman-taman tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita begitu terpukau melihat keindahan ciptaan Allah di dunia ini. Ada hutan-hutan yang indah, di bawahnya sungai-sungai yang jernih. Ada air mancurnya, subhanallah, airnya begitu jernih, dapat diminum langsung. Allahu Akbar. Ya, kita terpukau dengan keindahan ciptaan Allah di dunia ini. Tak ada bandingan dengan di surga sana. Subhanallah. Ya, air-airnya begitu indah menawan, sungai-sungainya ada sungai dari susu, sungai dari madu, sungai daripada khamar yang tak pernah berubah airnya. Allahu Akbar. Inilah yang Allah janjikan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan jika kenikmatan tersebut berakhir, maka bukan itu namanya kenikmatan hakiki. Karena semua kenikmatan yang akan ada masa berakhirnya itu bukan kenikmatan yang abadi, itu kenikmatan yang semu. Kenikmatan masa muda berakhir dengan datangnya masa tua. Tak ada itu kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan, ya, orang itu makan ketika dia lapar, ketika kenyang hilang kenikmatan makan. Dan begitulah seterusnya. Bukan itu kenikmatan yang ada ujungnya. Kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan itu yang Allah katakan di sini. Bagi mereka Allah telah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Dalam hadis disebutkan rumah-rumah ahli surga. Rumah-rumah mereka tak pernah rumah tersebut berubah. Subhanallah. Catnya tak pernah lekang, rumahnya anti gempa, rumahnya anti, ya, bencana alam, anti banjir. Tak ada indah rumah ketika rumah tersebut banjir masuk air. Subhanallah. Dan yang lebih dahsyat, semua penghuni rumah-rumah di surga tak pernah mengalami masa tua lagi. Kita yang dah tua-tua ini bersabarlah. Kalau masuk surga, kita katakan kepada masa tua, selamat jalan, kami tak akan lagi kembali kepada masamu. Kalau masuk surga, sudahlah berubah, masuk neraka pula. Na'udzubillah minal khudlan. Subhanallah. Tak pernah sekalipun mereka menua. Pakaian mereka tak pernah menjadi lusuh. Subhanallah. Pakaian mereka tak akan pernah menjadi usang. Subhanallah. Ini kenikmatan surga. Istri-istri mereka tak akan pernah, ya, kecuali selama-lamanya perawan. Allahu Akbar. Selama-lamanya perempuan di surga perawan. Allahu Akbar.
Tak ada yang namanya lagi janda di surga. Semua perawan abadi selama-lamanya. Ya, azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci-suci, maknanya suci daripada haid. Seindah apapun perempuan dunia ini, mereka mengalami masa haid, mengalami masa nifas, suci daripada segala macam kotoran. Di surga tak ada subsiteng. Subhanallah. Tak ada ludah, tak ada dahak, tak ada ingus, tak ada upil, apalagi. Tak ada kotoran apapun juga. Allah sucikan perempuan-perempuan surga. Subhanallah, dari segala macam kotoran. Perempuan dunia sehebat apapun, secantik apapun juga, tak ada kotorannya yang nyaman. Subhanallah. Surga mutahharatun, suci dari kotoran-kotoran. Mutahharatun, suci daripada kejelekan-kejelekan perangai dan akhlak. Tak akan pernah ada nanti laki-laki pening di surga karena istrinya cerewet. Tak ada. Antum yang diuji dengan istri cerewet, di dunia sabar. Subhanallah. Di surga tak ada yang mulutnya kotor, mulutnya yang sembarangan. Ya, tak ada. Sabarlah antum. Ahli dunia. Azwajun mutahharah, Allah sucikan daripada segala macam perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang jelek. Tak ada. Subhanallah. Senantiasa Rasulullah mengingatkan kita tentang bidadari-bidadari surga yang senantiasa berkata kepada istri-istri dunia yang bawel, yang cerewet, yang tak pandai bersyukur. Berkata mereka, wahai perempuan-perempuan dunia yang celaka, sungguh sebentar lagi suamimu akan menjadi bagian daripada kami, akan meninggalkan dirimu. Katakan kepada istri antum demikian. Subhanallah. Azwajun mutahharah, kekal selama-lamanya, kenikmatannya, perawan selama-lamanya, uruban atraba, mereka tak pernah menua, sebaya semua. Subhanallah. Apa nikmatnya kalau nampak di surga nenek sudah bongkok, tak ada kenikmatan surga. Tak ada di sana nenek-nenek. Subhanallah. Tak ada di sana atu-atu, tak ada sana uwa-uwa, tak ada. Subhanallah. Inilah kenikmatan surga yang kekal abadi. Adapun di dunia ini cantik jelita, masuk umur 45 udah mulai sana sini keriput. Subhanallah. Masuk umur 50, subhanallah, udah sana sini berputihan semua. Rambut-rambut telah putih. Subhanallah. Mata telah kabur, badan mulai membungkuk. Subhanallah. Gigi sudah bertanggalan. Masuk umur 60 habis semua gigi. Apa kenikmatan dunia ini? Tak ada apa-apanya. Subhanallah. Surga abadi. Kata Allah tabaraka ta'ala, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Berapa banyak presiden-presiden diberikan istana, habis masa jabatan 5 tahun, disuruh hijrah, kau tinggalkan istanamu. Mana kenikmatan ketika kita harus tinggalkan kenikmatan istana tersebut? Subhanallah. Diberikan bagian, nih rumah dinas, habis masanya, keluar ke sana. Subhanallah. Ketika jadi orang terkuat, dilulukan manusia, di mana-mana dibentangkan untuknya karpet, disambut di mana-mana, bodyguard di mana-mana, habis masa jabatannya, didiri orang pun tidak. Subhanallah. Inilah dunia. Kenikmatannya tak ada yang abadi. Maka yang mengejar kenikmatan dunia adalah orang-orang tertipu. Orang-orang yang cerdas adalah yang menjadikan sarana dunia ini sebagai wadah untuk mengumpulkan bekal di negeri akhiratnya. Subhanallah. Kata Allah, dzalikal fawzul azim. Inilah hakikat al-fawzul azim, keberuntungan yang maha besar, keberuntungan yang maha dahsyat, tak ada duanya. Keberuntungan di surga inilah keberuntungan. Andai kata di dunia ini keberuntungan kita hitung dengan keberhasilan dalam dunia usaha, pabriknya menjadi banyak, tokonya menjadi banyak, rumahnya menjadi banyak, istrinya menjadi banyak. Ini semuanya ikhwatil kiram, tak ada apa-apanya dengan keberuntungan di negeri akhirat. Subhanallah. Ya. Karena ini semua boleh jadi menjadikan seseorang semakin lalai dengan akhirat. Berapa banyak orang tenggelam dalam dunianya. Subhanallah. Ya. Menjadikan dia lalai dengan akhirat, menjadikan dia sibuk dengan dunianya.
Jadi kenikmatan yang hakiki, keberuntungan yang paling besar dialah keberuntungan negeri akhirat, bukan keberuntungan dunia ini. Naam. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat ke-90. Setelah Allah menceritakan tentang orang-orang munafik di kota Madinah yang enggan berjihad bersama Nabi, mereka lebih rela duduk santai-santai berleha-leha, tidur-tiduran bersama orang-orang yang Allah berikan uzur. Setelah itu Allah ceritakan tentang Nabi dan para sahabat yang berjuang berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah berikutnya keterangan dari Allah tentang orang-orang di sekitar kota Madinah yang tinggal di pedalaman yang mereka disebut dengan nama A'rab. Orang-orang Arab pedalaman yang kita menyebutnya dengan bahasa singkat orang-orang Arab Badui. Ya. Yang mereka hidup nomaden. Hidupnya tak berketetapan, pindah-pindah mencari oase. Pindah ke sana, pindah kemari. Mereka memilih tinggal di tempat-tempat yang jauh daripada keramaian, bukan di kota-kota. Di padang-padang pasir, namanya Badui. Dan orang-orang Badui ini adalah orang yang jarang bersentuhan dengan manusia dan peradaban. Karena itulah mereka memiliki perangai yang keras, yang kasar. Subhanallah. Ya. Bahkan Allah telah menyebutkan bahwasanya di antara orang-orang Arab ini, Badui ini, lebih dahsyat kekufurannya daripada Arab-Arab yang lain. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Badui ini lebih dahsyat kekufurannya, kemunafikannya. Subhanallah. Dan sebab kekufuran mereka, kemunafikan mereka karena jauhnya daripada kota, dan di kota itulah sumber ilmu disebar. Di sanalah Allah utus para nabi. Tak ada seorang pun nabi kecuali Allah utus di tengah-tengah kota. Tak ada nabi dikirim di pedalaman, di dusun, tak ada. Tak akan pernah ada. Subhanallah. Semua para nabi Allah tabaraka taala utus di kota-kota besar. Subhanallah. Karena di sanalah berkumpulnya manusia, di sanalah peradaban, di sanalah akhlak, di sanalah segalanya. Subhanallah. Karena itulah sebab kemunafikan orang-orang Arab, karena mereka jauh daripada ilmu, jauh daripada ulama, jauh daripada petunjuk wahyu. Kalau kita melihat yang paling banyak menyebabkan pertumpahan darah pada masa Uthman, terbunuhnya Uthman bin Affan adalah kaum Arab, orang-orang Arab. Subhanallah. Yang menjadi munafik orang-orang Arab. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita menjauh daripada ilmu sumber segala macam kerusakan. Karena itulah ulama sebagian mengatakan tak halal seorang tinggal di suatu kampung tak ada sana ilmu, tak ada di sana ulama. Subhanallah. Karena itulah Allah mengutus para nabi di tengah-tengah kota. Subhanallah. Apa kata Allah? Waja'al mu'adziruna minal a'rab. Menyebutkan perihal orang-orang Arab sekitar kota Madinah, orang-orang Arab Badui. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum. Maka berdatanganlah pada peristiwa perang Tabuk orang-orang Arab Badui. Ya, kepadamu wahai Muhammad, mereka menyebutkan berbagai macam uzur-uzur mereka tak ikut berperang, tak mampu ikut berperang, tak ada bekal dan berbagai macam bentuk uzur-uzur lainnya. Liyu'dzana lahum, agar Nabi mengizinkan bagi mereka. Dan sebagian Nabi izinkan, sebagian tidak Nabi izinkan. Nabi melihat keadaan mereka. Subhanallah. Wa qa'ada alladhina kadzabullah, dan di antara orang-orang Arab ini ada yang tak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah telah wajibkan berjihad bagi semua kaum muslimin dalam perang Tabuk kecuali yang punya uzur. Wa qa'ada alladhina kadzabullah, maka duduklah bersantai-santailah, berleha-lehalah alladhina kadzabullah, mereka orang-orang munafik dari orang-orang Arab yang mereka mendustakan Allah wa rasulah, mendustakan rasulnya. Ya, jadi ada yang datang meminta
uzur kepada Nabi dan mereka memang berhak diberikan uzur. Rasulullah suruh mereka pergi. Rasulullah izinkan mereka. Ya, ada yang tak Rasulullah izinkan dan ada yang tak datang kepada Nabi SAW, tetap di pedalaman mereka. Mereka mengira Rasulullah tidak mengetahuinya, Allah tak mengetahuinya, sehingga mereka tak datang ke kota Madinah. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Maka duduklah mereka berleha-leha, bersantai-santai, orang-orang munafik dari golongan Arab yang mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Pastilah Allah akan ditimpakan kepada orang-orang kafir daripada mereka azab yang pedih. Subhanallah. Naam, fadhal. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Dalam surat At-Taubah ayat ke-91 Allah menceritakan kelompok lainnya yang mereka tidak ikut berperang, bukan dari golongan orang-orang munafik, bukan dari golongan orang-orang Arab, tapi mereka adalah golongan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, yang tak mampu berperang. Allah berfirman tentang mereka, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun." Tidak ada dosa sedikit pun, celah sedikit pun terhadap orang-orang yang lemah. Siapa yang mereka lemah? Wanita-wanita. Wanita bukan ahlul jihad. Wanita bukanlah Allah wajibkan bagi mereka berjihad. Siapa yang lemah? Anak-anak. Siapa yang lemah? Orang-orang tua. Ya, tak mengapa atau tak ada dosa sedikit jua pun bagi orang-orang yang lemah. Wala 'alal marda, tak pula ada dosa tidak ikut berjihad bagi orang-orang yang sakit. Ya, dengan segala macam uzur yang mereka miliki. Wala 'alal ladzina la yajidun, tidak ada pula dosa tidak ikut perang bagi orang-orang yang tidak memiliki ma yunfiqun, bekal dalam berperang. Harajun, tak ada bagi mereka kesulitan, tak ada bagi mereka dosa, tak ada bagi mereka celah meninggalkan peperangan, berjihad karena mereka memiliki uzur. Idza nasahu lillah, jika mereka jujur untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semua mereka sebenarnya ingin berperang tapi Allah Subhanahu wa taala halangi mereka. Jujur mereka ingin berperang tapi tak mampu. Untuk perempuan tak diwajibkan, anak-anak pun demikian, orang tua pun demikian. Orang-orang yang sakit mereka mau berperang tapi mereka tak mampu karena terhalang dengan penyakit. Ada yang buta, ya, sebagaimana Ibnu Maktum. Ada yang cacat, kakinya pincang dahsyat, sebagaimana Amr bin Jamuh. Bahkan Amr bin Jamuh pun dalam keadaan pincang tetap meminta kepada Nabi izin untuk ikut berperang dalam perang Uhud. Dia punya putra, berkata putra-putranya, "Wahai ayah, Allah telah izinkan ayah untuk tidak ikut berperang. Ayah adalah orang-orang yang Allah berikan uzur. Maka jagalah di rumah, ya. Kamu wanita kita, biarlah kami menggantikan ayah." Kata dia, "Tidak. Dalam hal ini, ya Rasulullah, anak-anakku melarangku untuk ikut berjihad. Demi Allah, ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin mati syahid." Maka Nabi izinkan Amr bin Jamuh. Akhirnya dia terbunuh mati syahid dan semoga Allah kabulkan doanya. Dengan kaki pincangnya dia menginjakkan di surga kelak kakinya. Subhanallah. Ini orang-orang yang cacat, mereka memiliki uzur. Ya, mereka lah orang-orang yang disebut marda. Ya, kemudian adalah orang-orang yang sehat walafiat, kuat tapi tak punya nafkah untuk berperang. Tak ada bekal. Di antaranya tadi Ulbah bin Zaid. Subhanallah. Mereka ini semua tak ada dosa bagi mereka.
Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis beliau, ya, kepada para sahabat-sahabat, apa kata Rasulullah SAW? Inna bil madinati la aqwaman, sungguh di kota Madinah ada satu kaum, masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa wahum ma'akum. Ya, tak kalian melewati lembah, mengarungi jalan, menyeberangi padang pasir, kecuali mereka senantiasa menyertai kalian fil ajr, dalam ganjaran pahala. Mereka semua dapat ganjaran pahala sebagaimana kalian. Habasahumul udhur, karena mereka tertahan dengan udhur mereka. Inilah rahmat Allah yang luas. 7 orang ini dapat ganjaran sama dengan para sahabat. Kaum wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka punya keinginan untuk berjihad. Tak Allah berikan bagi mereka kemampuan, dapat nilai pahala jihad dengan niat mereka. Subhanallah. Tapi orang-orang munafik tak ada niat. Karena itulah mereka, ya, terancam di dunia dan di akhirat. Wallahu tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.